Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji, kita menyempatkan diri jalan-jalan menelusuri situs-situs sejarah penting seputar Mekah. Kita kembali ke Jamarot atau tempat melempar jumroh di Mina, yang pada waktu kemarin tempat ini begitu dipadati jamaah. Kali ini kita menemukan suasana sepi, bangunan 5 lantai yang begitu tinggi dan megah ini tanpa menemukan seorang pun, karena memang tempat ini hanya padat pada saat-saat jamaah haji melempar jumroh tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Setelah itu, sepi tak bertuan. Setelah puas menikmati, turun ke lantai dasar dan menuju pulang ke hotel. Namun tampak di depan mata ada bangunan sederhana berwarna krem dan dibiarkan berdiri di tengah-tengah jalan. Tentu dipastikan itu bukan bangunan sembarangan. Tidak jauh dari Jamarot. Dan ya, benar saja, itu adalah Masjid Baitul Aqobah. Masjid yang sempat terabaikan. Padahal tempat ini merupakan saksi sejarah sumpah setia warga Yathrib, Madinah kepada Nabi, yang kemudian menjadi motivasi umat muslim untuk hijrah ke Madinah. Diceritakan bahwa dulu Jamarot hanya tiang-tiang beton yang terpancang, namun karena kebutuhan mendesak, semakin padatnya kuota jemaah haji, maka sekitar tahun 2006, pemerintah Arab Saudi membangun Jamarot ini menjadi bangunan yang tinggi dan megah. Sejumlah kawasan perbukitan dikeruk dan dihancurkan. Namun saat alat berat menggali bebatuan, ditemukan bangunan tembok kuno yang telah tertimbun ratusan tahun, dan akhirnya oleh pakar arkeologi dan ahli sejarah disimpulkan bahwa bangunan ini adalah Masjid Bai'ah atau Baitul Aqobah. Masjid ini awalnya tertimbun oleh bebatuan, tetapi pada tahun 2005-2006 pemerintah Arab Saudi memugar besar-besaran tempat Jamarot, lalu kemudian ditemukanlah puing-puing dari masjid ini. Jadi masjid ini puing-puingnya baru ditemukan ketika pemugaran Jamarot. Dari sinilah awal kisah pergerakan Nabi dan para sahabat hijrah ke Madinah. Masjidnya tidak beratap, juga alasnya hanya tanah. Tetapi masih untung masjid ini masih bisa kita lihat sampai sekarang. Sangat tidak terurus, padahal ini adalah cikal bakal perkembangan Islam. Itu bermula dari sini. Dalam berdakwah, Nabi selalu memanfaatkan tempat-tempat keramaian seperti pasar dan lain-lain. Termasuk juga momen saat orang-orang dari luar Mekah melaksanakan haji. Nabi menemui tokoh-tokoh penting atau pemuka suku. Banyak kabilah yang ditemui dan tidak semua dapat menerima dakwah Nabi. Namun sambutan justru diterima dari warga Yathrib, Madinah. Terjadi pada tahun ke-11 kenabian. Kisah ini bermula dari kawanan 6 orang dari Madinah yang datang ke Mekah, lalu kemudian berjumpa dengan Rasulullah SAW dan berbicara dengan sangat singkat. 6 orang ini sangat terkesan sekali dengan akhlak Rasulullah SAW dan ajaran yang disampaikannya. Sederhana sekali.
pesan yang disampaikan oleh Rasul bahwa Islam itu sangat mengajarkan keesaan Allah, terus kemudian larangan untuk mencuri dan tidak saling memfitnah. Pertemuan singkat itu lalu kemudian mengesankan ke-6 orang tersebut dan mereka berbaiat kepada Rasulullah SAW dan berjanji untuk bertemu lagi di musim haji berikutnya. Mereka mau menerima dakwah Nabi dan mereka pun berjanji akan kembali menemui Nabi di tahun berikutnya. Pada tahun yang dijanjikan, 12 warga Madinah kembali datang menemui Nabi. Tepatnya di tahun ke-12 kenabian, mereka menepati janjinya bersama 12 orang yang datang ke sini. Tetapi tempat yang dijanjikan untuk bertemu itu harus di tengah-tengah lembah yang sulit dijangkau, karena sebagaimana kita ketahui Rasulullah SAW itu sangat ditekan sekali, sangat dikecam sekali, bahkan dipersempit ruang dakwahnya oleh orang-orang kafir Mekah. Maka dipilihlah lembah Bukit Aqobah untuk melakukan baiat atau sumpah setia untuk tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, berdusta, membunuh anak perempuan, memfitnah, melakukan perbuatan tercela, dan tetap setia pada Allah dan Rasul-Nya. Peristiwa itu disebut dengan Baiatul Aqobah pertama. Lalu kemudian pulanglah 12 orang menuju Madinah dan siap untuk berdakwah Islam di Madinah. Tetapi dengan syarat karena sedikitnya pengetahuan mereka, maka meminta kepada Rasulullah untuk mengirimkan seorang pendakwah. Dan Rasulullah menunjuk sahabat yang masih muda yang bernama Mus'ab bin Umair untuk mengikuti ke-12 orang tersebut. Dan mereka nanti berjanji untuk datang lagi di tahun haji berikutnya. Mereka kembali ke Madinah untuk menyampaikan pesan dakwah Islam bagi penduduk Madinah. Mus'ab bin Umair bersama 12 orang penduduk Madinah tersebut berdakwah di Madinah. Satu persatu pintu digedori dan itu sangat mudah sekali menarik perhatian dari masyarakat Madinah. Dakwah Islam sangat gencar sekali di sana dengan bantuan 12 orang tersebut. Lalu kemudian semakin banyak orang berbondong-bondong untuk masuk Islam. Maka tidak sampai 1 tahun Islam sudah mulai menyebarkan dakwahnya dan sudah populer di masyarakat Madinah. Seluruh penjuru Madinah membicarakan peristiwa itu. Dan warga Madinah berbondong-bondong memeluk Islam. Pada tahun berikutnya, tepatnya pada tanggal 12 Zulhijjah, tahun ke-13 kenabian, Mus'ab bin Umair bersama 73 penduduk Madinah kembali datang ke lembah Bukit Aqobah. Dan tengah malam Nabi menemuinya bersama sang paman. Mereka melakukan baiat sumpah setia untuk selalu taat pada Nabi dalam keadaan apapun, selalu berinfak, teguh membela kebenaran, dan siap membela Nabi sebagaimana mereka membela diri dan keluarganya. Mereka kemudian berbaiat di sini untuk berjanji tidak menyekutukan Allah dan mengakui bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Dalam sejarah ini kemudian disebut dengan Baiatul Aqobah kedua. Mus'ab menceritakan dakwah Islam yang mengalami perkembangan pesat di Madinah. Maka setelah selesai mereka berbaiat, 73 penduduk Madinah itu meminta dengan sangat agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudi berhijrah dan bersedia menjadi pemimpin bagi mereka di Madinah. Dari situlah kemudian Rasulullah SAW atas izin Allah dan juga diminta oleh masyarakat Madinah untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah, karena di sini dakwah Islam sangat tidak memungkinkan, apalagi dimusuhi oleh pamannya sendiri.
Nabi mengamini dan terjadilah peristiwa hijrah ke Madinah. Lalu kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk satu persatu hijrah ke Madinah, baik itu sendiri-sendiri maupun berkelompok. Baik, ini Masjid Baitul Aqobah. Beruntung sekali kita bisa datang ke sini karena tempat ini adalah awal sejarah perkembangan Islam sebelum sampai ke Madinah.